Tahun 1741, Semarang terbakar. Ribuan orang Tionghoa di pantai, pasukan VOC terdesak, dan di tengah kekacauan itu muncul seorang pemimpin misterius bernama Sunan Kuning. Ia bukan sekedar bangsawan Mataram biasa, tapi otaknya begitu cerdas hingga hampir menggulingkan Belanda dari tanah Jawa. Siapakah sebenarnya Sunan Kuning? Bagaimana ia bisa memimpin aliansi pribumi dan Tionghoa melawan VOC? Dan mengapa namanya kini lebih dikenal sebagai kawasan hiburan malam di Semarang? Ini adalah kisah kelam yang jarang diungkap. Pada abad ke-18, Semarang bukan hanya kota perdagangan, tetapi juga salah satu kota terpenting bagi VOC di Jawa. VOC mengendalikan pelabuhan dan jalur perdagangan, menjadikan Semarang sebagai pusat ekonomi. Etnis Tionghoa mendominasi sektor perdagangan, tetapi mereka dikenai pajak yang tinggi oleh VOC. Ketegangan memuncak setelah pembantaian Angke atau geger pecinan di Batavia tahun 1740 ketika VOC membunuh ribuan orang Tionghoa. Kabar ini sampai ke Semarang, dan orang-orang Tionghoa di sana mulai takut akan hal yang sama. VOC mulai menindak komunitas Tionghoa di Semarang. Banyak yang ditangkap, dipenjara, bahkan dieksekusi. Inilah seorang pemimpin baru muncul yang bernama Sunan Kuning. Nama aslinya adalah Raden Mas Garendi, seorang bangsawan yang diyakini sebagai cucu dari Amangkurat III, Raja Mataram yang diasingkan VOC ke Sri Lanka. Sebagai keturunan kerajaan, ia memiliki dukungan dari prajurit setia Mataram yang masih ingin membalas VOC. Alih-alih hanya berperang demi tahta, ia membangun aliansi dengan orang Tionghoa yang marah atas pembantaian VOC. Ini pertama kalinya dalam sejarah pribumi dan Tionghoa bersatu melawan Belanda. Karena keberaniannya, ia mendapat gelar Sunan Kuning yang konon berasal dari pakaiannya yang berwarna kuning, warna yang melambangkan kekuasaan dan kesaktian. Tapi pertanyaannya, apakah ia bisa benar-benar mengalahkan VOC? Tahun 1741, perang pecah. Pasukan Sunan Kuning yang terdiri dari prajurit Mataram dan pejuang Tionghoa mulai menyerang benteng VOC yang ada di Semarang. Selama berbulan-bulan, mereka mengepung kota. Banyak pos Belanda yang jatuh ke tangan pemberontak. Pemberontakan tidak hanya terjadi di Semarang, melainkan di beberapa kota seperti Kartasura. Kartasura merupakan pusat kekuasaan Mataram, jatuh ke tangan pemberontak. Jepara dan Rembang ikut memberontak, melemahkan kendali VOC di pesisir utara Jawa. Dengan adanya hal ini, VOC pun panik. Mereka mengirim pesan ke Batavia untuk meminta bantuan. Karena jika Semarang jatuh, VOC bisa kehilangan kendali atas seluruh Jawa Tengah. Untuk pertama kalinya, VOC benar-benar nyaris kalah. Namun, VOC tidak akan menyerah begitu saja. Setelah ia memberikan pesan kepada Batavia untuk meminta bantuan, VOC mendatangkan pasukan besar dari Batavia. Ribuan tentara tambahan dikirim untuk merebut kembali Semarang. Persenjataan VOC jauh lebih canggih dibandingkan pasukan Sunan Kuning. Melihat hal ini, pengkhianatan di Mataram pun terjadi. Beberapa bangsawan Mataram yang awalnya mendukung Sunan Kuning berbalik arah mendukung VOC. Mereka takut jika Sunan Kuning menang, ia akan menjadi raja baru yang lebih kuat daripada mereka. Hal itu membuat pasukan Sunan Kuning pun terpecah. Beberapa pasukan meninggalkan medan perang, sehingga menyebabkan kekurangan suplai makanan dan senjata membuat mereka semakin melemah. Tahun 1743,
Sunan Kuning akhirnya kalah dan dipaksa menyerah. Namun yang mengejutkan, VOC tidak membunuhnya. Ia diberikan pengampunan dan hidup di bawah pengawasan Belanda. Hal tersebut merupakan salah satu strategi VOC untuk menghancurkan moral para pemberontak, bahwa pemimpin terbesar pun bisa VOC jenakan. Meskipun kalah, perlawanan Sunan Kuning cukup meninggalkan dampak yang besar. Geger pecinan menjadi salah satu pemberontakan terbesar yang pernah dihadapi Belanda. VOC harus mengerahkan banyak sumber daya yang membuat mereka semakin lemah secara ekonomi. Menyatukan pribumi dan Tionghoa dalam perlawanan, Sunan Kuning dapat membuktikan bahwa persatuan bisa menjadi senjata melawan Belanda. Ini adalah salah satu aliansi pribumi Tionghoa terbesar dalam sejarah. Nama Sunan Kuning masih dikenang di Semarang. Ada kompleks pemakaman yang dipercaya sebagai makam Sunan Kuning di Semarang. Tetapi ironisnya, namanya lebih dikenal sebagai kawasan hiburan malam atau tempat prostitusi. Tapi, apakah menurut kalian Sunan Kuning layak dianggap sebagai pahlawan nasional? Apakah sejarah telah melupakannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah sejarah yang jarang diungkap.